Dengar kembali pagi hari ini kami ajak Anda untuk dapat mengikuti dialog khusus pemilu di pagi hari ini yang juga sudah hadir di studio program 1 RRI Bandar Lampung. Ada Bapak Tamri Suhaimi dan juga ada Bang Febrianto yang juga akan ngobrolin tentang pengawasan kampanye pemilu di lembaga penyiaran. Apalagi saat ini juga sudah mulai panas suasananya menjelang Februari 2024 mendatang tentunya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, dan pertama mau ngobrol dulu deh bersama Pak Tamri terkait dengan peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengawasi kampanye pemilu di lembaga penyiaran khususnya di Provinsi Lampung itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang kalau Bawaslu itu kan sudah diamanahkan undang-undang di dalam undang-undang 7 gitu ya. Bahwa kita itu diberikan amanah untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Nah kemudian ada salah satu tahapan di pemilu itu adalah masa kampanye. Nah kampanye itu ada beberapa metode termasuk juga kampanye di media, termasuk juga lembaga penyiaran di dalamnya. Nah oleh karena itu kita memang fokus gitu ya terhadap pengawasan kita di lembaga penyiaran yang berada di Lampung, di seluruh provinsi Lampung. Nah kita memang berharap gitu ya kepada masyarakat berkaitan dengan pengawasan lembaga penyiaran ini, karena memang kita sadar betul bahwa pengawasan di lembaga penyiaran ini menjadi kendala tersendiri buat Bawaslu, termasuk juga kampanye di media sosial dan sebagainya gitu ya. Nah karena memang kita di pengawasan lembaga penyiaran ini tidak punya alat sebenarnya, hanya mengandalkan pengawasan secara manual gitu ya, dan kita juga personilnya terbatas untuk melakukan pengawasan di semua lembaga penyiaran, karena memang kita tuh lebih pada aparat jajaran kita itu lebih tahu gitu ya, lebih paham terhadap pengawasan yang berada di lapangan gitu ya. Nah oleh karena itu kita kan memang berharap dengan semua elemen gitu ya, termasuk juga KPID dan unsur-unsur masyarakat yang lain gitu ya, untuk melakukan pengawasan di lembaga penyiaran ini. Gitu. Nah, ke depan memang kita, tetapi ini salah satu menjadi fokus kita karena ini diamanahkan oleh undang-undang, dan biasanya yang paling banyak, bukan yang paling banyak ya, tapi potensi pelanggaran itu salah satunya di lembaga penyiaran yang tinggi gitu ya, menurut pemetaan kita gitu ya. Karena memang kita dari pemilu ke pemilu itu selalu menemukan ada pelanggaran yang dilakukan kampanye yang di lembaga penyiaran, entah dia iklan, pemberitaan dan sebagainya gitu. Sehingga memang kita perlu gitu ya, perlu melakukan salah satu fokus pengawasan yang kita fokuskan terhadap pengawasan di lembaga penyiaran, begitu. Jadi ini memang juga mengajak masyarakat juga untuk peran serta juga untuk membantu dari Bawaslu juga mungkin seperti itu Pak, untuk bisa mengawasi kampanye yang beredar juga di tengah masyarakat. Apakah seperti itu juga nih Pak? Betul kan. Salah satu bentuk yang sudah kita lakukan itu adalah kita sudah melakukan MOU. Yang pertama kita sudah MOU juga dengan KPD, dengan KPD khusus untuk pengawasan di lembaga penyiaran. Karena kita tahu bahwa KPD lah yang punya kewenangan dan punya kompetensi ya untuk melakukan pengawasan di lembaga penyiaran, karena memang bidangnya begitu. Nah kita butuh KPD itu dalam rangka pengawasan gitu ya, karena pengawasan di lembaga penyiaran, karena kita tahu KPD punya alat untuk itu. Kemudian memang tugas dan fungsinya KPD adalah mengawasi lembaga penyiaran. Salah satunya adalah tentang pemilu. Nah, kita berharap MOU yang sudah kita lakukan dengan KPD dengan unsur-unsur yang lain itu bisa berjalan dengan baik. Kami sudah bicarakan kemarin, kami akan mengundang kembali KPD dalam rangka merumuskan tentang pola pengawasan yang efektif gitu ya, berkaitan dengan pengawasan di lembaga penyiaran gitu. Karena memang pada waktu itu baru MOU saja, tetapi belum pada hal-hal teknis yang harus dilakukan berkaitan dengan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran. Nah, oleh karena itu mungkin dalam beberapa hari ini kami akan undang KPD untuk membicarakan itu dan merumuskan apa saja yang bisa kita lakukan, nah, gitu ya.
Misalnya ketika kita menemukan pelanggaran di lembaga penyiaran, ini kan fungsi dan kewenangan berbeda. Ya, mungkin KPID lebih pada lembaga penyiarannya, kemudian Bawaslu lebih pada peserta pemilunya. Sehingga memang ini harus ada pembicaraan secara teknis yang diatur di dalam SOP atau Juknis yang menjadi turunan dari MOU yang sudah ditandatangani, gitu. Baik. Jadi ini memang juga sudah melakukan MOU kepada KPID. Dan dari pihak KPID nih Bang, terkait dengan mengawasi ataupun mengontrol dari kampanye pemilu di lembaga penyiaran di Provinsi Lampung saat ini seperti apa nih peran dari KPID sendiri? Iya. Jadi memang amanah Undang-Undang 32 tahun 2002 itu kan KPI itu kan mengawasin dan mengatur hal-hal terkait penyiaran. Nah, maka secara langsung KPI itu tugas dan fungsinya adalah berkaitan dengan hal-hal yang penyiaran. Nah, tetapi demikian KPI itu kan terikat dengan regulasi lainnya. Artinya di Perbawaslu, di PKPU juga menyatakan keterlibatan KPI untuk mengawasi kampanye pemberitaan iklan dan kampanye di lembaga penyiaran, maka KPI tentu harus lebih mengintensifkan lagi pengawasan gitu. Tetapi dalam hal rutin KPI memang selalu tugas dan fungsinya adalah mengawasi dan mengontrol lembaga penyiaran. Dalam hal menghadapi pemilu serentak 2024 ini, KPID Lampung sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan teman-teman lembaga penyiaran untuk berhati-hati, untuk lebih mensikapi setiap pemberitaan, dialog ataupun iklan kampanye itu harus berdasarkan sesuai aturan yang ada. Misalnya kita khusus dalam hal untuk pemilu 2024 ini kita udah ada peraturan PKPI nomor 4 tahun 2023, yakni tentang pengawasan pemberitaan iklan dan kampanye gitu. Nah, di situ nanti akan menjadi titik poin dari acuan dari KPID untuk mengawasi terkait hal-hal pemberitaan maupun iklan kampanye di lembaga penyiaran. Jadi memang semua hal yang menyangkut dengan kampanye juga diperhatikan secara detail ya sama KPID Lampung sendiri, mulai dari penyajian informasinya, kemudian juga iklan dan yang berhubungan dengan kampanye juga ini menjadi satu hal yang memang diperhatikan secara detail, secara rinci oleh KPID, seperti itu bukan Bang? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di KPID di dalam P3SPS namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, ada hal-hal yang tidak melanggar. Misalnya adalah 10 spot gitu ya. Kalau di P3SPS dia tidak termasuk kategori melanggar. Mau dia 20 tidak melanggar. Tetapi karena seperti yang saya sampaikan tadi, KPI terikat dengan regulasi lainnya. Di PKPU diatur misalnya untuk di lembaga penyiaran itu maksimal 10 spot per hari untuk satu peserta pemilu ya. Maka itu yang juga menjadi akan detail dari pengawasan KPI gitu. Nah, pemberitaan yang harus berlaku adil gitu, memberikan proporsi yang sama. Nah, KPI juga tentu harus mengikuti itu. Kalau dalam hari-hari misalnya apakah 10 spot itu melanggar? Tentu tidak, ya kan? Tidak melanggar. Karena itu bagian dari iklan yang kita batasin adalah misalnya kalau di lembaga penyiaran maksimal 15% iklannya, itu saja. Tetapi karena ada batasan itu, maka KPI akan mengawasin itu gitu. Baik, jadi ini juga memang kerjasama juga dengan regulasi yang lainnya juga, sehingga KPID juga secara rinci juga ya untuk bisa mengetahui spot mungkin ataupun iklan dan lain sebagainya yang disiarkan juga oleh lembaga penyiaran tersebut. Iya. Baik. Dan kali ini kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Tamri terkait dengan adanya pelanggaran, dan apalagi saat ini juga penyebaran media yang juga cukup masif ya di media sosial nih Pak Tamri. Ada nggak sih tantangan ataupun tantangan tersendiri
sendiri untuk Bawaslu untuk mengawasi kampanye pemilu di media penyiaran, dan gimana nih Bawaslu untuk mengatasi tantangan tersebut nih Pak Tamri? Ya betul, jadi memang kita itu punya tantangan sendiri untuk mengawasi proses kampanye di lembaga penyiaran gitu ya. Karena memang pertama, orang yang hobi mengawasi lembaga penyiaran TV dan radio itu biasanya orang-orang yang memang ada background ininya gitu ya, ada background media dan sebagainya. Sementara kan Bawaslu ini memang jarang sekali yang punya background media, gitu, baik cetak maupun elektronik gitu ya. Nah oleh karenanya kita merasa ini tantangan yang memang kita butuh strategi khusus gitu ya untuk mengawasi itu. Nah strategi yang sudah kita lakukan ya itu tadi, pertama kita melakukan MOU terhadap lembaga yang punya kewenangan terhadap itu, yaitu KPD dan Dewan Pers gitu ya. Kemudian kita juga melibatkan unsur-unsur masyarakat, anak-anak muda dan sebagainya gitu, untuk melakukan pengawasan, karena kita berkeyakinan gitu ya bahwa anak-anak muda inilah yang masih suka gitu ya, masih suka mengamati media, termasuk juga lembaga penyiaran gitu. Nah oleh karenanya kita sudah melakukan pendekatan gitu ya, MOU juga dengan anak-anak muda untuk khusus melakukan pengawasan terhadap media, termasuk juga lembaga penyiaran. Nah, kita memang dalam melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi di lembaga penyiaran itu, kita ada mekanisme khusus gitu ya. Mekanisme biasanya ini kan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh media itu kan ada beberapa hal. Yang pertama iklan. Iklan ini karena di dalam tahapan kampanye itu, iklan di lembaga penyiaran itu hanya boleh dilakukan 21 hari menjelang masa tenang. Yaitu kalau kita tarik 21 hari itu, maka dia hanya bisa dilakukan di 20 Januari sampai dengan 10 Februari. Karena masa tenang itu 3 hari. Sehingga kita, salah satu fokus pengawasan kita itu adalah apakah ada gitu ya media yang beriklan atau peserta pemilu yang memasang iklan di lembaga penyiaran yang di luar 21 hari itu. Nah itu salah satu fokus pengawasan kita. Kemudian tentang pemberitaan. Pemberitaan ini yang kita awasi adalah materinya. Apakah materinya mengandung unsur hoax atau mengandung unsur fitnah, suku, agama, ras dan sebagainya gitu ya. Karena itu dilarang di pasal 280 ayat 1 Undang-Undang 7. Nah, kemudian berkaitan juga dengan keberpihakan lembaga penyiaran. Keberpihakan lembaga penyiaran. Karena kita tahu gitu ya, ada beberapa peserta pemilu yang punya afiliasi dengan lembaga penyiaran gitu ya. Kemudian itu menjadi salah satu atensi yang harus kita awasi dan kita memastikan agar semua lembaga penyiaran berlaku adil. Nah, kalau kita menemukan pelanggaran yang terjadi di lembaga penyiaran, tentu ini akan kita tangani berdasarkan mekanisme yang ada gitu ya. Nah, kan kita ada dua unsur yang harus ditangani. Pertama adalah peserta pemilunya, yang kedua adalah lembaga penyiarannya. Nah, lembaga penyiaran tentu kita KPD yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi itu. Tapi kita lebih fokus pada peserta pemilunya. Tetapi kan memang ini berkaitan antara peserta pemilu dan lembaga penyiaran gitu ya. Karena memang ini. Nah, sanksinya itu bisa pidana, bisa administrasi, Mbak. Kalau misalnya ada peserta pemilu yang beriklan di lembaga penyiaran di luar 21 hari itu diatur itu tidak diperbolehkan dan sanksinya pidana pemilu. Pidana pemilu itu sanksinya penjara gitu ya. Nah, kita di lembaga penyiaran kita nggak bisa, tapi di peserta pemilunya begitu. Jadi bisa ada unsur pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu ketika dia beriklan di media di luar 21 hari itu. Kemudian sanksi administrasi itu juga bisa diberlakukan. Dia tidak boleh ikut kampanye pada masa-masa tertentu misalnya, gitu ya.
karena pelanggaran yang dia lakukan. Jadi proses penanganan itu akan kita lakukan, dan kita memang sudah berkomitmen dengan lembaga penyiaran, dan pencegahan sudah kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah kumpulkan seluruh peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran di media, gitu ya, baik media cetak maupun media elektronik. Dan sudah bersepakat semua peserta pemilu melalui LO-LO-nya, gitu ya, untuk sama-sama menjaga ini masa kampanye ini agar kondusif dan aman tanpa pelanggaran. Di beberapa lembaga penyiaran juga, khususnya kemarin kita memang lebih fokus pada media cetak, gitu ya, karena kita, dan media online, karena kita banyak menemukan ada beberapa potensi pelanggaran yang akan terjadi di media online, gitu. Nah, kita kumpulkan semua agar ketika sudah ada iklan itu segera diturunkan, karena memang kita akan melakukan penertiban, gitu ya, penegakan hukum pidana pemilu ketika memang ada kita temukan iklan di luar 21 hari itu di media, gitu. Jadi ini artinya juga memang masa-masa kampanye ini juga memang harus diperhatikan lagi ketika sudah mulai masuki masa tenang juga. Ini menjadi poin perhatian khusus juga ya untuk Bawaslu sendiri untuk bisa menyaring juga lembaga penyiaran agar tidak memasang ataupun mengkampanyekan dari paslon ataupun partai tertentu. Nah, kali ini kalau tadi sempat disinggung oleh Bang Febrianto bahwa kalau di KPID itu juga punya regulasi lain ya, selain KPID yang juga ini tentunya masyarakat juga pengen tahu nih Bang Febrianto terkait dengan kriteria ataupun standar yang digunakan oleh KPID Lampung untuk menilai apakah satu program siaran di lembaga penyiaran ini melanggar aturan kampanye pemilu atau tidak. Itu seperti apa kriterianya, Bang? Iya. KPI itu seperti yang saya sampaikan memang tugasnya adalah mengawasi lembaga penyiaran. Dalam hal di luar konteks kampanye pemilu, KPI mempunyai aturan sendiri untuk mengawasi lembaga penyiaran. Nah, tetapi KPI dalam hal kampanye pemilu ini terkait dengan regulasi lainnya. Nah, ini peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu ataupun Undang-Undang nomor 7 gitu ya. Nah, terkait kriteria dari pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI tentu tidak akan membuat kriteria khusus selain yang sudah ditetapkan oleh KPU maupun Bawaslu. Gitu. Artinya KPI tidak akan membuat aturan yang baru bahwa misalnya yang sudah ditetapkan seperti tadi misalnya adalah citra diri, visi misi gitu. KPI tidak akan menambahkan hal lainnya. Hanya terkait dengan aturan itu gitu. Jumlah spotnya misalnya yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya kalau mengacu dari pemilu tahun 2019 yang lalu, KPI dengan KPU dan Bawaslu itu kan Dewan Pers ada namanya tim gugus tugas gitu ya. Tim gugus tugas, dibentuk tim gugus tugas. Kalau sekarang kan sudah tanda tangan kesepakatan bersama di tingkat pusat. Di provinsi memang kita baru MOU dengan Bawaslu provinsi. Nah, ini tentu seperti yang disampaikan Pak Tamri tadi, akan ada turunan terkait itu untuk mengatur hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang lebih teknis terkait temuan pelanggaran di lembaga penyiaran. Nah, kenapa? Karena memang KPI kan tentu harus melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan kajian, kemudian memberikan kesimpulan apakah ini termasuk kategori melanggar atau tidak. Maka di situ akan diatur dalam tim gugus tugas gitu. Karena bisa jadi kan temuan itu tidak hanya ditemukan oleh KPID. KPID juga sama dengan teman-teman di Bawaslu, dengan sumber daya manusia dan peralatan yang terbatas, dengan cakupan luas provinsi yang sangat luas ini, pasti akan ada lepas atau miss gitu ya dari pengawasan KPI tanpa ada bantuan teman-teman Bawaslu sendiri gitu loh. Teman-teman Bawaslu ini kan mempunyai perangkat sampai tingkat
lapangan di bawah tingkat desa gitu, di bawah lapangan pengawasan TPS. Nah, artinya potensi temuan pelanggaran itu lebih besar ditemukan dari teman-teman Bawaslu, atau potensi temuan pelanggaran itu ditemukan oleh peserta pemilu lainnya juga. Kenapa? Karena misalnya di satu dapil itu ada 10 atau sampai 12 calon gitu ya. Maka 11 lainnya ini kan lawannya juga walaupun satu partai politik. Belum lagi dengan berbeda partai. Artinya potensi pertemuan dugaan pelanggaran itu sangat besar ditemukan. Maka dalam hal ini juga KPI selalu mengingatkan teman-teman lembaga penyiaran untuk berhati-hati, untuk mentaati regulasi yang ada. Jangan hanya sampai tergoda oleh profit sedikit, kemudian menabrak aturan gitu ya. Nah, yakinlah bahwa apa yang Anda siarkan, apa yang Anda pancarkan itu ada yang menonton, ada yang mendengar gitu loh. Tidak hanya KPI mungkin lolos karena berada di provinsi, tapi di kabupaten itu ada Bawaslu, ada KPU, ada peserta politik yang menjadi lawan Anda juga gitu loh, yang akan mengawasin. Belum lagi masyarakat begitu. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran, maka akan potensi pertemuannya sangat besar gitu ditemukan gitu. Ini menarik banget ya. Jadi kalau misalnya ada potensi dugaan pelanggaran, ini juga besar kemungkinan juga akan terlihat juga ya Bang ya, kalau tadi melihat adanya Bawaslu, KPU dan juga masyarakat sendiri yang juga nantinya akan mensortir itu sendiri ya Bang ya, seperti itu. Nah, kita jeda lagu sebentar Pak Tamri dan juga Bang Febrianto pagi hari ini, dan untuk Anda pendengar masih ditunggu juga di 269720 dan juga di WhatsApp di 0811720799. Pendengar masih bersama kami pagi hari ini, masih dalam Dialog Lampung Menyapa spesial Dialog Pemilu, yang pagi hari ini juga hadir narasumber kami di studio program 1 RRI Bandar Lampung ada Bapak Tamri Suhaimi. Beliau merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Lampung, dan juga ada Bang Febrianto Ponahan, komisioner KPID Lampung, yang juga masih ngobrolin membahas tentang pengawasan kampanye pemilu di lembaga penyiaran. Jadi untuk Anda yang ingin ngobrol-ngobrol langsung juga masih ditunggu di 269720 dan juga di WhatsApp di 0811720799. Kali ini ada pertanyaan dari pendengar kita bacain dulu dari WhatsApp ya, Bang Febrianto dan juga Pak Tamri, kita bacakan. Selamat pagi RRI, dari Ibu Eti di Bandar Lampung. Apakah dalam pengawasan di media akan dilakukan satu persatu ke setiap media? Seperti apa bentuk pengawasannya? Terima kasih. Ini dari Ibu Eti nih yang nanyain terkait dengan apakah ini dilakukan satu persatu nih ke setiap media yang ada di Lampung, atau pengawasannya bentuknya seperti apa? Mungkin Bang Febrianto ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Eti. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bu Eti di Bandar Lampung ya. Media dalam hal ini karena KPI itu ranahnya adalah lembaga penyiaran, maka saya akan lebih spesifikkan tentu adalah media televisi dan radio ya, begitu ya Bu Eti ya. Nah, KPI sudah jauh hari, karena memang selain mengatur hal-hal penyiaran juga terkait peningkatan sumber daya manusia di bidang penyiaran. Maka jauh hari kita sudah selalu mengingatkan teman-teman lembaga penyiaran seperti yang saya sampaikan tadi untuk berhati-hati. Artinya kita tidak, kalau dalam hal pengawasan pemilu secara langsung tidak. Kenapa? Karena memang tugas rutin KPI hari-harinya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi walaupun tidak ada kampanye pemilu ini, kami memang selalu mendatangin teman-teman lembaga penyiaran gitu ya, RRI, TPRI, semua lembaga penyiaran yang Ibu kenal itu adalah lembaga penyiaran televisi maupun radio. Nah, jadi ya bisa kita datang berkunjung untuk mengingatkan, karena televisi dan radio ini kan sebenarnya relatif lebih mudah mengawasinya. Mengawasinya apa yang Anda siarkan itu bisa didengar oleh semua orang gitu loh. Jadi kita tidak perlu datang juga, misalnya kita bisa mengawasi gitu loh. Tetapi bagaimana caranya, karena memang KPI khususnya KPI di Lampung hari ini, temuan pelanggaran itu bukan sebuah prestasi bagi kami. Maka kami selalu mengutamakan adalah
pencegahan. Jangan sampai teman-teman lembaga penyiaran melanggar, karena ini ada dampak hukumnya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Tamri, bisa pidana gitu loh, bisa pidana. Nah, KPI juga sekarang juga akan lagi dalam hal merumuskan, karena memang dari kemarin ada amanah PP 43 terkait penerimaan bukan pajak itu di pasal 21-nya mengamanahkan hal-hal terkait pelanggaran siaran itu diatur oleh KPI. Nah, yang menjadi titik pembahasan karena masih ada waktu sampai 20 Januari iklan dan pemberitaan di media elektronik ini, maka apakah pelanggaran isi siaran terkait pemilu ini juga bagian dari ada sanksi denda administratifnya gitu loh. Kita sih sebenarnya tidak berharap, karena memang sanksi administratif denda itu kan tujuannya bukan untuk distributif ya, bukan kutipan gitu ya, bukan untuk kejaran setoran gitu. Tetapi harapannya untuk penertiban. Artinya dengan adanya sanksi administratif denda itu yang nanti akan ada nilai uangnya itu lebih membuat teman-teman lembaga penyiaran lebih patuh. Jadi jangan juga diasumsikan sanksi itu akan memiskinkan lembaga penyiaran gitu, tidak gitu. Jadi harapannya begitu. Jadi ya KPI tanpa ada pemilu pun memang tugasnya adalah mendalangi teman-teman lembaga penyiaran, televisi dan radio, melakukan pembinaan dan pengawasan. Ingat, pembinaannya ada di depan. Pembinaan itu jadi kita datang ke lembaga penyiaran bersilaturahim, saling mengingatkan, karena sudah menjadi hal yang lazim kan, ala bisa karena biasa gitu ya. Mungkin Nona misalnya biasa dengan tandem siaran berdua ini sudah saking akrabnya gitu ya, sudah biasa di luar juga berkata-kata hal yang lazim aja dianggap. Tetapi tatkala itu disiarkan di lembaga penyiaran bisa jadi itu melanggar gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman lembaga penyiaran. Kalau tadinya misalnya karena sudah biasa, kalau dari misalnya aturan P3SPS, saya yakin teman-teman lembaga penyiaran sudah hatam gitu, sudah hatam. Jadi artinya tidak akan melanggar dari P3SPS kecuali ada kecelakaan ya, ada unsur ketidaksengajaan gitu. Tetapi dalam hal pelaksanaan kampanye, pemberitaan dan iklan di lembaga penyiaran, ini kan hal yang baru lagi. Tahunan. Jadi 5 tahun yang lalu yang berlaku seperti ini 10 spot gitu ya. Ini berlaku lagi 10 spot. Nah, ini yang kita sama-sama saling mengingatkan untuk media, khususnya televisi maupun radio. Harapannya sih sampai selesai teman-teman lembaga penyiaran televisi dan radio ini, kalau dulu hanya sebagai penyeimbang serbuan atau luberan informasi dari media sosial. Kalau sekarang kami KPID menekankan media penyiaran televisi dan radio tidak hanya jadi penyeimbang, tetapi menjadi mercusuar. Mercusuar itu artinya petunjuk bagi masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan seperti apa. Artinya kalau informasi yang diberikan teman-teman lembaga penyiaran ada sesuatu yang kurang apalagi salah, ini tanggung jawab teman-teman lembaga penyiaran, gitu loh. Harusnya teman-teman lembaga penyiaran sebagai mercusuar menjadi acuan masyarakat untuk memilih calon yang baik dan benar menurut dirinya, gitu. Nah, jadi kalau dulu penyeimbang, kalau luberan informasi, medsos banyak sekali seperti kita pernah tahu zaman COVID, tidak hanya masyarakat, saya juga sebagai orang mengawasi lembaga penyiaran hari-hari pun bingung, banyak sekali informasi yang berdatangan gitu ya, tetapi kita tidak tahu mana yang benar. Ini COVID itu seperti ini, yang begini. Tetapi maka survei We Are Social atau Aksi Nielsen juga menunjukkan pada masa-masa awal COVID, penonton televisi dan pendengar radio itu mengalami peningkatan. Artinya ada tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal mendengar atau menonton televisi itu mengalami peningkatan. Nah, harapan kami dan kami minta ke teman-teman lembaga penyiaran,
akan terjadi peningkatan pendengar dan penonton di masa-masa pemilu serentak seperti ini. Masyarakat menjadikan acuan lembaga penyiaran televisi dan radio itu untuk menentukan apakah benar gitu loh. Lah iya dong, kalau iklan kan tidak mungkin mengiklankan dirinya yang jelek kan, tidak mungkin kan. Maka tugas media lembaga penyiaran inilah untuk menggali informasi siapa sih Pak calon ini gitu loh. Bagaimana track recordnya? Tentu tanpa bermaksud untuk mengkampanyekan hitam ya. Harus ada fakta, harus ada kenyataan yang seperti itu. Kalau tidak ada pidana juga menyebarkan berita hoax, penyebaran nama baik gitu. Maka sekali lagi saya tekankan, kami KPID meminta teman-teman lembaga penyiaran menjadi mercusuar, menjadi petunjuk arah bagi masyarakat untuk menentukan, untuk memberikan informasi yang layak dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik. Jadi memang lembaga penyiaran ini menjadi acuan juga untuk media-media lain juga ya, dan juga masyarakat yang mencari informasi di mana informasi yang transparan, yang berimbang juga, sehingga juga nanti di tahun 2024 mendatang masyarakat juga memberikan suaranya juga dengan adil ya, informasinya juga seperti itu ya Bang Febrianto. Kali ini kita beralih juga ada pendengar yang juga berinteraksi bersama kita pagi hari ini melalui WhatsApp, kita bacakan. Selamat pagi RRI, saya Rusdi di Bandar Lampung. Apakah sanksi dari Bawaslu dan KPU jika ada indikasi pelanggaran di media? Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Rusdi di Bandar Lampung terkait dengan sanksi Bawaslu. Ya mungkin Pak Rusdi ini baru saja mendengarkan ya Bang Febrianto dan juga Pak Tamri nih terkait dengan sanksi ataupun ketika media khususnya di lembaga penyiaran ini ada indikasi nih melakukan pelanggaran. Itu gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Tamri, silakan. Iya, jadi kalau sanksi nanti Pak Febrianto yang akan menjelaskan sanksi terhadap lembaga penyiaran gitu ya. Tapi kalau sanksi terhadap peserta pemilu tentu ini sudah saya sampaikan tadi, ada pidana, ada administrasi gitu ya. Kalau pidana berkaitan dengan kampanye di luar jadwal, di luar 21 hari yang sudah ditetapkan oleh KPU gitu ya. Nah, kalau ada yang berkampanye atau beriklan di media penyiaran di luar 21 hari yang sudah ditentukan itu masuk dalam ranah pidana pemilu. Nah, pidana pemilu itu diproses oleh Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu terdiri dari 3 lembaga yang di Lampung kita ada Bawaslu, kemudian dari Polda dan dari Kejati gitu ya. Nah, 3 lembaga ini fokus untuk menangani pidana pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, kita menangani itu sesuai dengan peraturan yang ada, diatur di dalam Perbawaslu 3 itu tahun 2023. Baik, kita tahan dulu Pak Tamri dan juga Bang Febrianto pagi hari ini. Kita angkat lagi telepon di 269720 pagi ini. Halo, selamat pagi RRI. Pagi RRI. Pagi. Iya, dengan siapa di mana Bu? Dengan Rara. Baik, dengan Rara. Silakan Ra. Ini dengan KPU ya? Ini dengan Bawaslu. Bawaslu. Ada Bapak Tamri Suhaimi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, dan juga ada Bapak Febrianto Porahan, Komisioner KPD Lampung. Silakan Ra. Dari Bawaslu, kirain orang KPU-nya Mbak tadi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau orang Bawaslu-nya nggak ada deh. Bukan, kirain pasti sama KPU-nya. Kalau sama KPU-nya pengen ada yang ditanyain gitu. Baik. Nggak bisa gini, nggak bisa jawab nggak? Apa tuh? Cara mengetahui pasangan-pasangan caleg-caleg yang kita bakal coblos, kayak mana caranya Pak Mbak ya nanti? Baik. Kita kan nggak kenal orangnya, terus nggak tahu siapa juga. Untuk mengetahuinya kayak mana tuh? Siap, baik. Oke, ya. Terima kasih untuk Rara yang sudah ikut bergabung bersama kami pagi hari ini. Terkait dengan cara mengetahui caleg nih, mungkin Bang Febrianto ada yang ingin ditambahkan atau Pak Tamri ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Rara nih? Ya memang ini wilayahnya KPU ya. Ya tapi sederhana saja sebenarnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana track record, kemudian ini kan yang kita akan menentukan siapa yang akan kita pilih kan tentu berdasarkan rekam jejak dan
visi misi gitu ya yang ditawarkan gitu. Nah, untuk mengetahui itu semua tentu itu disampaikan pada saat kampanye. Nah, maka ya tentu harus hadir juga pada saat kampanye calon-calon yang berkampanye gitu ya, untuk melihat bagaimana apa yang ingin dia lakukan ke depan, bagaimana visi misinya, dan bagaimana sebenarnya track record calon yang akan dipilih gitu ya. Nah, tentu ini kan punya penilaian masing-masing. Dan secara umum sih begitu caranya. Agak bingung juga ya soalnya untuk menjawabnya. Bagaimana, ada yang ditambahkan dari pertanyaan Pak Rusdi ataupun Mbak Rara? Bagaimana, Jadi, Bang? Saya itu pernah ya di awal sebelum memasuki masa kampanye ini, sebenarnya pas saat di CT ya, pertama ya sudah jadi calegnya tetap ya. Saya pernah mengusulkan dalam diskusi terbatas sama teman-teman lembaga penyiaran. Karena gini, saya bilang teman-teman lembaga penyiaran ini adalah menggunakan frekuensi publik, ya kan? Frekuensi publik ini sepenuhnya milik publik gitu loh. Nah, ada tanggung jawab lembaga penyiaran kepada publik. Seperti yang ditanyakan Mbak Rara ini kan, artinya kalau sampai dia masih belum tahu dari para calon legislatif yang akan dipilihnya, berarti kan sebenarnya tanggung jawab lembaga penyiaran. Ada yang masih belum terpenuhi nih hak publik untuk tahu ini melalui lembaga penyiaran. Maka saat itu saya sebenarnya sempat mengusulkan teman-teman lembaga penyiaran harusnya lebih ekstrim. Kenapa? Misal saya bilang usulkan minimal ada 10 kebaikan dan 10 kekurangan lah gitu loh. Misalnya satu caleg itu kebaikannya apa? 10. Tapi yang benar ya, jangan jangan mengada-ada. Bila perlu konfirmasi dalam hal ini adalah pihak-pihak terkait. Misalnya apakah dia itu ya contohlah ya berkaitan dengan hukum misalnya gitu ya. Nah, ya ini harus sebuah terobosan dari teman-teman lembaga penyiaran untuk memberikan informasi siapa sih calon yang akan dipilih gitu loh. Karena ini ada tanggung jawab seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan begitu maka masyarakat menjadi lebih mengenal gitu ya, lebih tahu siapa sih caleg yang akan saya pilih, terus misinya apa gitu loh untuk menjadi calon anggota legislatif. Maka sebenarnya itu yakin sebenarnya tidak melanggar teman-teman. Bawaslu juga bukan bagian dari kampanye hitam, asal itu berdasarkan fakta. Asal berdasarkan fakta, itu garis bawahnya. Kita angkat lagi telepon pagi hari ini. Halo RRI, selamat pagi. Pagi Mbak, ini Rara lagi. Oh, Rara kembali. Berkaitan dengan Bawaslu nih. Gimana, Ra? Kalau ternyata ada caleg-caleg yang nakal istilahnya, memberi itu kan udah umum gitu kan ya. Ada hotline pengaduannya nggak dari Bawaslu itu untuk mengawasi gitu? Baik. Kira-kira datanya dirahasiakan atau tidak kalau kita mengadu gitu? Karena kan sudah bukan rahasia lagi kan ini di pemilu seperti ini. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk Rara yang juga nanya lagi, ini terkait dengan ada nggak sih tempat pengelolaan pengaduan dari masyarakat. Dan khawatir juga mungkin Rara juga mewakili masyarakat yang ada ya Bang Febrianto dan juga Pak Tamri, ketika ingin melaporkan ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Apakah yang melaporkan ini juga rahasia dari identitasnya ini terjaga atau gimana nih? Mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan Bang. Atau Pak Tamri, silakan Pak Tamri. Ya, saya menanggapinya Mbak Rara tadi, bagaimana kalau misalnya ada menemukan yang bagi-bagi gitu ya, gimana cara melapornya dan sebagainya gitu ya. Jadi kan memang kita itu ada hotline pengaduan, berbagai cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar informasi pelanggaran itu sampai kepada Bawaslu. Pertama, itu bisa juga melalui hotline pengaduan kita di 0811 98 10 123. Itu lewat nomor telepon gitu ya. Tetapi agar dia lebih jelas gitu ya, informasi yang kita dapat itu tentu lebih bagus sampaikan kepada jajaran kami yang ada di lingkungannya Mbak Rara. Kita itu ada, kalau di kelurahan, di desa itu namanya pengawas kelurahan atau pengawas desa. Dia ada satu orang di setiap kelurahan dan atau di setiap desa.
Nah nanti pada saat menjelang 2 bulan sebelum pemilihan itu adanya pengawas TPS. Di setiap TPS itu ada 1 orang pengawas kita yang tugasnya itu dalam lingkup TPS itu. Nah itu bisa disampaikan sehingga informasinya itu bisa lengkap. Kalau misalnya dekat dengan kantor pengawas pemilu kecamatan juga boleh juga disampaikan, atau di tingkat kabupaten kota juga boleh. Nah mengadukannya itu bisa langsung, bisa juga lewat aplikasi kita. Kita tuh ada aplikasi namanya Sigap Lapor. Sigap Lapor ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan laporan terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Jadi tinggal buka aja aplikasi Sigap Lapor, di situ sudah ada menu-menu dan form yang harus diisi oleh masyarakat yang ingin mengadukan. Nah nanti kami akan buka, karena Sigap Lapor itu kami buka setiap hari, dan kalau ada masyarakat yang melaporkan melalui aplikasi itu tentu akan masuk ke kami dan akan segera kami tindak lanjuti gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan gitu ya. Nah kami akan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada kami, tentu kami akan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik. Jadi memang bisa datang langsung, karena memang di setiap desa ataupun kelurahan juga ada anggota yang memang ditugaskan ataupun dikhususkan seperti itu ya Pak. Ataupun bisa mengunduh di aplikasi Sigap Lapor itu tadi, memang sudah lengkap semua ya Pak ya? Iya, sudah lengkap semua. Baik. Nah bagaimana nih terkait dengan KPI di Lampung sendiri nih Bang, untuk mengelola pengaduan masyarakat yang mungkin ini hampir sama nih yang disampaikan oleh Mbak Rara ini, bagaimana nih? Iya. KPI juga punya hotline juga ya, baik mau SMS, WA gitu ya, dan telepon langsung juga bisa ke 0812 7900 5000. Itu setiap aduan dugaan pelanggaran maka pasti akan kami tindak lanjutin. Tentu dengan syarat harus diberitahukan lembaga penyiarannya apa, terus programnya apa, dan kira-kira misalnya tayangnya jam berapa gitu ya. Karena tidak bisa, mungkin kan bisa sambil lewat, sambil jalan gitu ya, mendengarkan di jalan di mobil, mendengarkan radio, minimal kira-kira saja gitu loh. Kira-kira jamnya berapa, misalnya sekitar jam 9 pagi lah, tanggal segini gitu. Nah karena di Undang-Undang 32 itu kan ada kewajiban lembaga penyiaran untuk menyimpan arsip siaran selama 1 tahun. Maka kami bisa memerintahkan lembaga penyiaran untuk memberikan arsip siaran itu. Apalagi sampai itu misalnya tuntutan pengadilan, misalnya baik itu pengadilan di Bawaslu. Teman-teman Bawaslu misalnya memerlukan arsip siaran untuk putusan dalam persidangan Bawaslu, maka KPI bisa meminta arsip siaran itu. Nah sekali lagi, jadi saya selalu mengingatkan teman-teman hati-hati gitu loh. Ada walaupun mungkin sebagian saja nih yang mendengar, kewajiban lembaga penyiaran menyimpan arsip siaran selama minimal 1 tahun gitu. Maka KPI akan melakukan kajian dari situ, dari laporan tadi itu, kemudian KPI melakukan kajian baru bisa memberikan kesimpulan. Karena contoh begini, pada periode 2019 lalu ada salah satu pemilik media lembaga penyiaran radio dari teman Bawaslu juga, dari Bang Tamri saat itu, kok kayaknya lebih dari 10 spot nih orang ini setiap ini ngomong gitu ya. Tetapi setelah kita melakukan kajian, ternyata siarannya hanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu loh. Artinya walaupun dia kan 10 spot itu agak sedikit sering, dia otomatis memaksimalkan 10 spotnya. Berarti saat itu setelah kami dengarkan dengan hitungan dan minta, ternyata cuma hanya 7 bahkan sampai 8 gitu loh. Nah dalam hal-hal yang seperti itu, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi peralatan KPI juga terbatas dan daya jangkaunya terbatas kan. Kalau memang misalnya teman-teman nanti Bawaslu mempunyai data, maka nanti saya minta tolong juga kepada Bang Tamri kan, agar teman-teman yang di lapangan yang kebetulan misalnya mengawasin, coba direkam benar ini
pastikan bila perlu 1 jam misalnya 15 menit tanpa terputus atau berapa yang dia misalnya, karena iklan kan banyak nih sambil ad-lib gitu ya, misalnya dalam ucapan, dalam dialog begini kan, itu kan tidak boleh juga. Apalagi misalnya kayak Mbak Nona misalnya, kalau ke saya sebagai calon gitu loh, selamat Bang Febri semoga terpilih. Nah, itu sudah tidak boleh. Artinya ada ketidaknetralan dari Mbak Nona di lembaga penyiaran. Jadi KPI akan melakukan kajian kemudian memberikan kesimpulan. Hasil kesimpulan itu akan kami koordinasikan dengan teman-teman di Bawaslu seperti yang dulu. Bahwa ini berdasarkan kajian kami tidak ditemukan pelanggaran. Tetapi kalau misalnya berdasarkan kajian itu ternyata ada pelanggaran, maka teman-teman dari Bawaslu dan KPU yang akan menindaklanjutin apakah peserta pemilunya akan melanggar atau tidak, karena teman-teman Bawaslu yang punya hak untuk mensanksi pesertanya kan. Tadi ada pidana, ada administratif gitu loh. Kalau KPI hanya memberikan teguran kepada lembaga penyiarannya. Kalau dia disiarkan radio, maka radio itu yang akan diberikan sanksi. Kalau televisi, maka televisi itu yang akan diberikan sanksi gitu. Baik. Jadi memang juga data yang diberikan masyarakat juga harus lengkap seperti itu ya Bang. Betul. Ya. Jadi bisa lebih cepat juga untuk dapat memprosesnya seperti itu. Mungkin bisa diulangi lagi Bang nomor teleponnya supaya masyarakat juga bisa mendengar nih. Di 0812 7900 5000 di 0812 7900 5000 itu jadi untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa langsung mengakses itu semua. Dan mohon maaf ada pendengar yang nggak bisa kita angkat lagi teleponnya karena waktunya juga terbatas nih Bang Febrianto dan juga Pak Tamri pada pagi hari ini, karena kebersamaan kita juga harus segera usai nih. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini buat Bang Febrianto dan juga Pak Tamri, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement? Mungkin silakan Pak Tamri. Iya, jadi pertama kita ingin menghimbau gitu ya kepada peserta pemilu dan masyarakat agar dalam tahapan kampanye ini adalah tahapan yang intinya pemilu itu di situ. Karena semua bisa dilakukan di tahapan kampanye ini kecuali gitu ya, kecuali politik uang. Nah, artinya kita juga ingin menghimbau agar masyarakat ketika menemukan pelanggaran money politik di lapangan yang dilakukan oleh peserta pemilu, tentu kita berharap agar ini bisa disampaikan kepada Bawaslu, karena ada beberapa yang mungkin saja bisa lepas dari pantauan kami atau pengawasan kami karena personel yang terbatas. Kita berharap agar masyarakat juga punya peran aktif di dalam melakukan pengawasan pemilu ini, sehingga pemilu yang kita harapkan berjalan dengan tertib, damai, tanpa politik uang juga bisa terwujud dan menghasilkan output atau pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua gitu ya. Gitu, Mbak. Baik. Untuk Bang Febrianto nih apa yang